Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan dijelaskan terkait dengan mikroskop. Sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan di-share, dan jangan lupa di komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Mikroskop sendiri ditemukan pada tahun 1664 oleh Robert Hooke. Beliaunya telah menggambarkan struktur reproduksi dari mold, tetapi orang pertama yang dapat melihat mikroskop ini adalah seorang pembuat mikroskop amatir berkebangsaan Jerman, yaitu Anthony van Leeuwenhoek. Penggunaan mikroskop ini dengan konstruksi yang sederhana. Jadi Anthony van Leeuwenhoek ini dia menggunakan mikroskop sederhana. Dengan mikroskop ini tersebut dia dapat melihat organisme kecil mikroorganisme. Kata mikroskop sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu mikron yang artinya kecil dan skropos yang artinya melihat. Jadi mikroskop sendiri adalah merupakan alat untuk melihat objek yang terlalu kecil untuk dilihat dengan mata telanjang. Alat utama dalam mikroskop yaitu digunakan untuk mengamati adalah berupa lensa objektif dan lensa okuler. Sedangkan mikroskop sendiri mempunyai beberapa macam jenis, diantaranya yaitu mikroskop cahaya, elektron, medan gelap, fase kontras, spender, sederhana, dan lain-lain. Sifat yang dihasilkan dari adanya mikroskop sendiri yaitu baik lensa objektif maupun lensa okuler, keduanya merupakan lensa cembung. Secara garis besar, lensa objektif menghasilkan suatu bayangan yang mempunyai sifat semu, terbalik, dan dibesar terhadap posisi benda mula-mula. Lalu, menentukan sifat bayangan akhir selanjutnya adalah dengan menggunakan lensa okuler. Pada mikroskop cahaya, bayangan akhir mempunyai sifat yang sama seperti halnya bayangan sementara, yaitu maya, terbalik, dan lebih lagi diperbesar. Sedangkan pada mikroskop elektron, bayangan akhir mempunyai sifat yang sama seperti halnya gambar benda, yaitu berupa nyata, sejajar, dan diperbesar. Jika seseorang yang menggunakan mikroskop cahaya meletakkan huruf A di bawah mikroskop, maka yang ia lihat adalah huruf A yang terbalik dan diperbesar. Karena sifat dari mikroskop cahaya nanti adalah dia gambarnya nanti adalah dia maya dan terbalik. Berdasarkan lensa okulernya, mikroskop dibagi menjadi dua, yaitu ada namanya monokuler dan yang kedua itu binokuler. Jadi dia memiliki dua lensa okuler. Seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi, jenis mikroskop dan kemampuan memperbesar benda juga semakin maju. Jadi ada namanya mikroskop monokuler yang sering kita gunakan. Ini yang masih menggunakan bantuan cahaya, jadi tidak menggunakan listrik. Kemudian binokuler yang menggunakan listrik. Kemudian mikroskop sederhana dan mikroskop elektron. Berdasarkan sumber cahaya sendiri, mikroskop dibagi menjadi tiga, yaitu ada mikroskop cahaya, dan mikroskop stereo, dan mikroskop elektron. Mikroskop cahaya sendiri adalah merupakan mikroskop cahaya yang mempunyai perbesar maksimum, yaitu 1000 kali. Ada yang memiliki satu lensa okuler, yang disebut dengan monokuler, dan memiliki dua lensa okuler, atau disebut dengan binokuler. Sedangkan mikroskop stereo merupakan jenis mikroskop yang hanya bisa digunakan untuk benda yang relatif besar dengan perbesaran 7 hingga 30 kali. Benda yang diamati dengan mikroskop ini dapat dilihat secara 3 dimensi. Jadi kalau mikroskop cahaya nanti dia hanya bisa melihat gambar secara 2 dimensi. Biasanya berupa preparat irisan ataupun preparat hapusan. Sedangkan mikroskop elektron sendiri merupakan mikroskop yang memiliki perbesaran sampai dengan 100.000 kali. Elektron digunakan sebagai pengganti cahaya. Terdapat dua tipe pada mikroskop elektron, yaitu sebagai mikroskop elektron scanning dan mikroskop elektron transmisi. Terkait dengan mikroskop elektron dan mikroskop elektron transmisi nanti bisa dilihat pada video berikutnya. Mikroskop elektron sendiri memiliki kemampuan memperbesar paling tinggi, dapat membesar benda sampai dengan 5
500.000 kali. Mikroskop jenis ini menggunakan elektron sebagai ganti cahaya pada mikroskop cahaya itu sendiri. Satuan yang biasanya digunakan pada objek yang dilihat melalui mikroskop adalah mikron. 1 mm sama dengan 1000 mikron. Jadi perbesaran total didapatkan dari hasil perkalian perbesaran lensa objektif dengan lensa okuler. Jadi contohnya, apabila pada saat pengamatan menggunakan lensa objektif dengan perbesaran 45 kali dan lensa okuler perbesaran 10 kali, maka perbesaran total yaitu 10 kali 45 atau 450 kali ukuran dari semula. Jadi pada dasarnya bahwa lensa objektif nanti dia memiliki 4 jenis perbesaran, yaitu 4 kali, 10 kali, 45 kali, dan 100 kali. Sedangkan pada okuler nanti dia hanya memiliki satu perbesaran yaitu 10 kali. Adapun bagian-bagian dari mikroskop sendiri yaitu ada namanya lensa okuler yang dekat dengan mata, kemudian ada tabung mikroskop, kemudian pengitar, lengan mikroskop, lensa objektif yang dekat dengan objek atau benda yang diamati, kemudian penjepit, mikrometer, meja objek, tombol pengatur pemusat, kemudian ada dasar mikroskop dan sumber lampu atau sumber cahaya. Lensa okuler sendiri nanti dia memiliki fungsi yaitu memperbesar bayangan objek. Gambar ditangkap oleh lensa objektif. Kemudian tabung mikroskop berfungsi untuk mengatur fokus. Kemudian revolver sendiri berfungsi untuk memilih lensa objektif yang akan digunakan. Sedangkan pengunci tabung dia nanti berfungsi sebagai tubus dengan mikroskop. Sedangkan lensa objektif berfungsi untuk menentukan bayangan objektif serta memperbesar benda. Sedangkan penyempit preparat yaitu atau pemegang sediaan berfungsi untuk penyempit preparat yang akan diamati agar tidak bergeser. Sedangkan meja preparat atau meja benda berfungsi untuk meletakkan preparat yang akan diamati. Sedangkan kondensor sendiri memiliki fungsi untuk memperfokus pengumpulan cahaya ke benda yang sedang diamati. Sedangkan pemutar kondensor berfungsi untuk mengatur kondensor naik ataupun turun. Sedangkan diafragma sendiri memiliki fungsi yaitu untuk mengatur cahaya yang akan masuk ke dalam mikroskop, dan pengatur diafragma sendiri nanti berfungsi untuk membuka dan menutup diafragma. Jadi bagian dari diafragma ini nanti adalah yang menentukan sedikit banyaknya cahaya yang akan masuk ke dalam mikroskop. Sedangkan pengatur penjepit preparat berfungsi untuk mengatur penjepit preparat ke depan atau ke belakang serta ke kiri dan ke kanan. Tombol pengatur fokus kasar berfungsi untuk mencari fokus bayangan objek secara cepat. Kemudian kalau tombol pengatur fokus halus berfungsi untuk memfokuskan bayangan objek secara lama. Jadi biasanya nanti tombol fokus kasar dan halus ini nanti adalah untuk memperjelas ya pada saat proses pengamatan dari preparat yang sudah kita buat. Selanjutnya yaitu ada namanya saklar lampu atau tombol on off. Ya, ini berfungsi untuk memutuskan aliran listrik atau menghubungkan aliran listrik ke mikroskop. Ya, jadi kalau menggunakan mikroskop dengan bantuan energi listrik, ya dia nanti akan namanya ada saklar lampu, kemudian ada pengatur intensitas cahaya dan lampu itu sendiri. Jadi pengatur cahaya nanti berfungsi untuk mengatur lampu redup atau nyala terang. Kemudian lampu nanti dia berfungsi sebagai sumber cahaya pada mikroskop. Adapun prinsip kerja mikroskop sendiri nanti adalah sinar lampu atau panel dari sinar matahari nanti diterima oleh cermin. Kemudian sinar diteruskan ke dalam kondensor kaca benda pada bahan yang diperiksa. Kemudian sinar masuk lensa benda dipantulkan oleh prisma. Sinar melewati lensa mata dan terlihat oleh mata. Lensa objektif nanti menghasilkan bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif. Di gambaran berupa prinsip kerja, ya ini dapat dilihat pada gambar ya. Jadi adanya cahaya nanti dan nanti dipantulkan pada preparat nanti akan diterima oleh lensa ya, lensa objektif, kemudian nanti diteruskan kepada lensa okuler yang nanti bisa terlihat oleh mata.
Adapun penggunaan dari mikroskop ini khususnya yaitu menggunakan mikroskop yang berbantuan listrik ya, yaitu dengan cara diletakkan di atas meja yang statis dan rata. Kemudian sambungan saklar ke sumber listrik dengan cara menekan tombol on dan meletakkan sekian di atas meja benda. Selanjutnya, mengatur kondensor dan diafragma sesuai dengan lensa objektif yang digunakan. Jika menggunakan lensa objektif 10 kali, maka kondensor rapat ke bawah dan diafragma tertutup. Jika lensa objektif 40 kali, maka kondensor agak ke tengah dan diafragma setengah terbuka. Kemudian kalau menggunakan lensa objektif 100 kali atau pembesaran maksimum, maka kondensor rapat ke atas dan diafragma terbuka. Selanjutnya memutar mikrometer untuk mencari lapangan pandang, kemudian memfokuskan dengan menggunakan mikrometer sehingga kelihatan gambar yang jelas. Setelah selesai pemeriksaan mikroskop, dimatikan dengan cara menekan tombol on/off dan disimpan pada tempat yang telah disediakan. Adapun bagaimana cara pemilihan mikroskop? Ya, jadi mikroskop sendiri nanti harus selalu dalam keadaan bersih dan bebas debu. Jika selesai dipakai, lensa 10 kali dan 40 kali serta lensa flat dibersihkan dengan tisu pembersih lensa. Jika menggunakan lensa 100 kali, ini menggunakan yang namanya oil emergency, dibersihkan dengan menggunakan silol. Kemudian jika tidak digunakan mikroskop, disimpan dalam lemari mikroskop dan ditutup dengan kain. Pada saat pengangkatan mikroskop hendaknya digunakan kedua tangan. Satu tangan memegang lengan mikroskop dan tangan yang lain untuk menyangga bagian dasar mikroskop. Pada pemakaian mikroskop dipilih posisi yang nyaman dan perlu dipertimbangkan faktor-faktor kemungkinan terjadi getaran, dari cahaya yang datang, ketinggian meja, dan harus sesuai dengan pekerja. Itulah penjelasan singkat terkait dengan bagian-bagian dari mikroskop, macam-macam mikroskop, dan bagaimana cara penggunaan dan cara penyimpanan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share. Jangan lupa di komen. Sampai bertemu pada video berikutnya. Salam EduScience Indonesia.